Shalom dan selamat pagi. Firman Tuhan dalam Matius 29 ayat 14 tertulis demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Home sweet home, rumahku, surgaku. Apa yang harus kita bangun di dalam rumah kita? Ya, pusat komunikasi. Pernahkah Anda bertanya, mengapa Tuhan memberikan kita mulut? Selain untuk makan, mulut diciptakan supaya kita bisa berbicara dengan sesama manusia. Mulut adalah alat komunikasi yang memegang peranan penting. Melalui mulutlah kita menyampaikan pikiran, ide, gagasan, hingga perasaan. Tanpa mulut, kita akan menemui kesulitan untuk bisa membangun hubungan dengan sesama. Memang, selain mulut, kini kita bisa berkomunikasi dengan alat bantu, tangan kita, jari jemari, tetapi mulutlah alat komunikasi yang paling efektif dengan sesama manusia. Mengapa kita perlu berkomunikasi dengan orang lain? Manusia adalah makhluk sosial, artinya ia tidak bisa hidup seorang diri. Manusia, siapapun dia, memerlukan kehadiran orang lain dalam hidupnya. Sejak penciptaan, kita membaca manusia membutuhkan penolong. Manusia, sepintar, sekaya, ataupun sehebat apapun, pasti membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Untuk itu, manusia harus berkomunikasi satu sama lain. Untuk menjelaskan sesuatu, untuk menyampaikan pendapat, ide, atau gagasan kita, bahkan menyalurkan perasaan kita, perlu berbicara dengan orang lain. Itulah mengapa sampai-sampai ada orang yang sekolah khusus komunikasi. Sekolah yang mendalami bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan orang lain, sehingga salah paham bisa dihindari. Sebaliknya, kerjasama bisa dibangun. Rumah adalah tempat kita membangun komunikasi antar anggota keluarga. Berapa banyak timbul kesalahpahaman antara suami dengan istri, hubungan yang dingin antara kakak dan adik di dalam suatu keluarga, anak yang gagal menghormati dan mengabdi kepada orang tua. Bahkan yang paling menyedihkan, orang tua putus hubungan dengan anak tercintanya, yaitu buah hati mereka. Semua terjadi gara-gara komunikasi yang gagal. Komunikasi yang seperti apa yang harus kita bangun di dalam rumah? Rumah adalah pusat komunikasi yang terbaik dan terpercaya. Rumah adalah tempat sharing dan curhat, di mana kita bebas dan leluasa berbagi masalah dan menumpahkan perasaan. Seharusnya, setiap anggota keluarga terbuka untuk menyampaikan pikiran dan segenap perasaan tanpa dihakimi. Perlu dibangun komunikasi dua arah, bukan searah yang bisa menyumbat komunikasi. Ada yang menyampaikan tetapi ada juga yang sabar mendengarkan. Ada yang menasihati tetapi ada juga yang membuka hati. Jangan merasa ada yang paling benar. Ini membuat komunikasi menjadi tegang dan terancam terputus. Kitab Amsal menasihati sebagai berikut. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Amsal 18 ayat 13. Renungkan dan jadilah bijak. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Karena itu Bapa, kami rendahkan hati kami di bawah salib-Mu. Kami tahu Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Engkau yang mengangkat kami.
Kalau bukan karena Engkau yang menyelamatkan kami, biarlah seumur hidup kami ya Tuhan memuliakan nama-Mu lewat cara hidup kami. Saat kami kembali pulang nanti ke rumah Engkau, hanya hati hamba yang kami bawa, yang kami miliki, kami berikan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku datang ke dunia, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Oh, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Oh, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sampai selamanya.